Anak orang kaya semua orang bermerek turun dari supercar. Riasan wajah yang indah dan sosok ramping langsung menarik perhatian pria. Pada saat ini, sekaleng kecap ikan terbang dari jauh. Pria itu dengan cepat menarik perhatiannya. "Anda baik-baik saja?" Sebelum gadis itu sempat membuka mulutnya, tutup toples kecap tiba-tiba terbuka. Saus ikan yang jatuh di tubuhnya. Wanita kaya tiba-tiba berubah menjadi tikus. Pria itu buru-buru meminta maaf kepadanya dan setuju untuk membayar gaunnya. Wanita kaya mengatakan dia memiliki mata tanpa lensa. Dengan sosoknya yang malang, bagaimana dia bisa membeli gaun bermerek miliknya ini? Pria itu tidak menyangka Dewi yang dia cintai pada pandangan pertama adalah orang yang sombong, memandang rendah orang lain seperti itu. Tapi pikirannya membuat wanita kaya semakin marah. Dia menghancurkan semuanya di sini untuk melampiaskan amarahnya dan memerintahkan penjaga untuk mengusir pria malang ini. Siapa sangka detik berikutnya satpam akan mengusirnya. Sore harinya Pi datang untuk menghadiri pesta ulang tahun orang kaya itu, terutama untuk mencari bantuan untuk bisnis pertanian dia. Tapi sahabat berpikir dia dan mereka tidak berada di level yang sama, jadi tidak peduli padanya. Pi mengembara sendirian ke taman bunga di belakang, bertemu dengan wanita yang sombong tadi pagi. Lalin datang ke sini untuk berbaikan dengan pacarnya. Dia juga mempraktikkan tindakan penyembuhan yang lembut. Mendengar langkah kakinya, dia dengan cepat meneteskan air mata. "Maaf. Semua yang kulakukan adalah karena aku mencintaimu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bibirnya yang manis. Berciuman sebentar, hanya untuk mengetahui bahwa dia mencium orang yang salah. Wanita kaya melepas penutup matanya. Tanpa diduga, itu adalah pria malang di pagi hari. Keduanya tidak berharap untuk bertemu lagi. Pertengkaran dimulai lagi. Usai perkelahian, Lalin mulai menggunakan kekerasan. Tanpa diduga, menggunakan terlalu banyak tenaga menyebabkan kaki terkilir. Semua orang menerkam di pangkuan Pi. Saat ini, staf layanan bergegas keluar. Tembak bunga dan anggur segar untuk memberi selamat kepada mereka. "Selamat atas keberhasilan Anda mengejar pacar Anda." Melihat rencana benar-benar berantakan, Lalin putus asa dan melampiaskan amarahnya pada Pi. Dia mengambil kembang api dan melemparkannya ke Pi dan pergi. Lalin marah saat kembali ke rumah dan menabrak pacar ibu Natapol. Lalin sudah lama gatal matanya. Katakan padanya untuk keluar dari kehidupan ibunya. Natapol mengetahui bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya. Menggoda jika kesepian, kau dapat menemukannya untuk meringankan. Lalin dengan angkuh menggodanya. Bahkan jika dia harus berbicara dengan anjing liar di luar pintu. Dia juga tidak berusaha menemukan wanita seperti dia lagi. Kata ini membuat marah Natapol. Dengan marah dia melemparkan Lalin ke tempat tidur. Lalin tidak akan membiarkan dia mengambil keuntungan. Segera berpura-pura menyedihkan. Memberitahu diri sendiri dengan sengaja untuk membuatnya marah adalah untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian, ketika pria ini tidak berdaya, dia mengambil vas bunga dan memukul kepalanya. Lalin segera berlari keluar ruangan. Suara keras memanggil ibu. Natapol langsung berpura-pura menjadi korban. Mengatakan dia dan Lalin bertengkar, Lalin langsung memukulku dengan vas bunga. Ibu memarahi Lalin sebentar, istri memaksa putrinya meminta maaf kepada kekasih mudanya. Jika tidak, kartu kredit akan dibekukan. Lalin menyalahkan ibunya karena tidak membedakan antara hitam dan putih. Tidak heran ayahnya meninggalkan ibunya. Mengetahui hal itu, dia pergi dengan ayahnya pada awalnya. Ibu yang marah menamparnya dan berkata, jika tidak ingin tinggal bersamanya, maka cepat nikahi pacar. Kemudian pindah dari rumah ini. Setelah mengatakan itu, dengan cemas membawa sang pacar untuk membalut lukanya. Tinggalkan Lalin yang terluka. Bibi kecil pergi menghibur Lalin. Katakan padanya bahwa apapun yang terjadi, ibunya akan selalu sangat mencintainya. Kalau tidak akan mengiriminya tabungan besar sebesar 1 miliar baht di bank Swiss. 1 miliar? Aku sudah kaya raya. Wanita kaya ini bersemangat mencari pacar.
Ditemukan lagi di rumah sang pacar ada seorang wanita. Dan wanita itu adalah sahabatnya. Sahabat buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melakukannya. Pacar Shahafab menyuruhnya untuk tidak meminta maaf. Karena dia dan Lalin sudah putus. Lalin memarahi pacarnya yang suka pilih-pilih. Baru saja putus dengannya beberapa hari yang lalu dan membawa pulang wanita lain. Shahafab dengan tenang mengeluarkan beberapa foto. Tanyakan wanita seperti apa dia. Ternyata adegan Lalin yang berinisiatif mencium Pi diam-diam diambil orang lain. Shahafab mengkritiknya karena putus beberapa hari yang lalu. Merayu pria lain di hari ulang tahunnya sendiri. Wajahnya benar-benar hilang. Lalin langsung tahu dia dipermainkan oleh sahabatnya. Malam ulang tahun itu, Pi datang ke Shahafab untuk membicarakan kerjasama. Sahabat Shahafab menipu Pi agar menunggunya di taman belakang. Kemudian kirim pesan kepada Lalin bahwa Shahafab akan datang untuk menemukannya. Katakan padanya untuk mencoba menghibur pacarnya. Kemudian Lalin tidak bisa melihat orang itu datang dan bergegas untuk menciumnya. Seorang teman dekat di dekatnya mengambil foto pemandangan ini. Lalin dengan marah bergegas mengajari sahabatnya. Beri dia tamparan untuk meredakan amarahnya. Shahafab buru-buru berhenti. Lalin mengatakan itu semua karena jebakan sahabatnya. Shahafab kembali mengatakan bahwa tanpa ini dia tidak ingin kembali ke Lalin. Sahabatnya dengan angkuh menyuruhnya mengambil gambar. Lalin ingin memukulnya lagi tetapi dihentikan oleh sahabatnya. Dia ingin menyerang balik nona muda sombong yang selalu memerintah orang lain seperti pelayan ini. Dia dengan bangga berkata kepada Lalin. Dia menelan pahit temannya hanya untuk menunggu hari dia dibuang oleh pacarnya. Lalin sangat tersakiti dengan perkataan sahabatnya itu. Memikirkan kembali beberapa hari yang lalu, toko pakaian itu ditarik oleh ibu. Beri pacar bisnis. Perasaan ibu yang tidak berperasaan, pengkhianatan sahabat, pacar yang dibuang. Membuat Lalin benar-benar rusak. Setelah menangis beberapa saat, Lalin tiba-tiba menjadi jelas. Bahkan tanpa seorang ibu, kekasih dan sahabat, Lalin dia juga bisa hidup bahagia. Karena pada akhirnya, tidak punya uang adalah yang paling menyakitkan. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan dari sakunya, kunci asuransi Bank Swiss. Jadi Lalin diam-diam memasang kamera di kantor ibunya. Berhasil membuka brankas. Temukan kunci dengan namanya di atasnya. Kunci ini dapat membuka brankas beberapa miliar baht yang terletak di Bank Swiss. Awal ingin meminta pacar pergi ke Swiss untuk membuka brankas bersama. Tapi tidak menyangka akan ditinggalkan oleh pacarnya. Demi keamanan, Lalin menyembunyikan kunci di tubuhnya. Lap air mata dan kembalikan mood. Lalin memutuskan pergi ke Swiss sendirian untuk membuka brankas. Mengemudi di tengah jalan, dihentikan oleh sebuah mobil. Wanita pemarah itu segera keluar dari mobil dan mengumpat. Siapa tahu seorang pria keluar dari mobil sambil memegang pistol dan mengarahkannya ke arahnya. Dia takut untuk berbalik dan lari ketika dia membuatnya pingsan dan melemparkannya ke bagasi mobil. Pria yang mengemudikan mobil melaporkan situasi tersebut kepada bos. Tiba-tiba bagian belakang mobil itu jatuh. Pi turun dari mobil dan berkata ingin melapor ke perusahaan asuransi untuk menanganinya. Pria yang takut ketahuan keberadaan Lalin buru-buru mengatakan bahwa dia akan menanganinya sendiri. Katakan padanya untuk pergi dengan cepat. Lalin di dalam mobil berteriak untuk hidupnya, tetapi Pi tidak mendengarnya sama sekali, pergi begitu saja. Pria memanggil bos. Adalah pacar ibuku, Natapol. Natapol menginstruksikannya untuk segera melenyapkan Lalin. Pria itu membuka bagasi mobil dan diinjak-injak oleh Lalin. Lalin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu mengejarnya dan melepaskan tembakan. Namun sayangnya, levelnya terlalu rendah, selamanya tidak memenangkan tembakan apapun. Tembakan terakhir mengenai dan Lalin jatuh ke sungai. Gadis itu segera memiliki sejumlah besar uang. Namun dalam perjalanan untuk mendapatkan uang, dia dikejar dan dibunuh oleh pacar ibunya. Anak buah Natapol memukul Lalin. Dia terkena peluru dan jatuh ke sungai. Tapi dia belum mati. Berenang ke darat. Keluarkan kunci brankas dari bajunya. Ternyata di pagi hari. Untuk amannya, dia menyembunyikan kunci di tempat teraman.
Kau menyelamatkan hidup saya. Kupikir itu hanya ada di film. Jika aku kehilanganmu, aku tidak akan memiliki apa-apa dalam hidup ini. Tepat ketika dia mengira dia aman, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Membuatnya takut untuk melarikan diri. Pi memimpin orang untuk menangkap pencuri sapi. Disalahpahami Lalin sebagai pencuri, bersiap untuk melepaskan tembakan. Lalin tidak menyangka orang jahat datang ke sini. Cepat melompat ke sungai. Pi melihat bahwa itu adalah seorang wanita dan dengan cepat mengejarnya, berteriak bahwa dia bukan orang jahat. Melihat seorang gadis akan tenggelam, Pi melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Dan bawa dia kembali ke peternakan. Lalin mimpi. Bermimpi bahwa saya telah membuka sejumlah besar uang di bank Swiss. Dia berbaring di atas tumpukan uang sebahagia bunga. Pi ingin tahu mengapa dia ada di sini. Memanggilnya bangun dari mimpinya. Lalin terbangun untuk melihatnya dan terkejut melihatnya terbang menjauh. Dia mencari-cari uang dan harta tetapi menemukan bahwa itu hanya mimpi. Dia mengingat kejadian mengerikan kemarin. Dia meraih bantalnya dan memukul Pi dengan marah. Pi buru-buru menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya. Lalin masih tidak percaya dan terus melemparkan barang ke arahnya. Pi hanya harus menunggunya tenang dan kemudian berbicara. Keluarga mengetahui bahwa Pi menyelamatkan seorang wanita. Ibu bertanya apakah dia mengenalnya. Pi mengatakan dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya 2 kali. Nenek mengira Pi melakukan kesalahan pada gadis itu, jadi gadis itu mengikutinya pulang. Pi mengingat kembali ciuman malam itu dan langsung tersipu. Di sisi lain, Natafol mengetahui bahwa Lalin telah tersingkir. Pikir mulai sekarang uang dalam jumlah besar itu akan menjadi miliknya. Di hati kegembiraan menjadi gila. Ibu pergi ke perpustakaan dan bertanya apakah dia pernah melihat Lalin. Dia belum dihubungi sejak kemarin. Natafol panik dan berkata dia tidak bisa melihat. Pada saat ini, bibi kecil itu berlari kemari. Ambil video yang dikirim Lalin. Terima kasih telah mempersiapkan untuk aku. Jadi sekarang aku akan membuka brankas di Swiss. Mulai sekarang aku akan menjalani hidupku. Jangan berlebihan dalam kehidupan ibu lagi. Lalin juga berkata di brankas. Dia melihat surat yang ditulis ayahnya untuknya. Ayahnya tidak meninggalkannya, tetapi diusir dari rumah oleh ibunya. Terima kasih karena selalu membohongiku. Kemudian dia akan mengambil deposit itu sebagai kompensasi. Keluhan kedua orang tersebut telah diselesaikan secara adil. Ibu menonton seluruh video dan sangat marah. Bibi kecil buru-buru menjelaskan. Semua karena dia berbicara tentang tabungan kepada Lalin. Dia akan segera menemukan Lalin. Ibu bilang dia tidak perlu mencarinya. Biarkan dia di luar untuk menghancurkan diri sendiri. Kemudian suatu hari dia akan tahu pilihannya salah. Natafol mendengar semuanya. Lalin sudah dilenyapkan olehnya, lalu di mana kunci brankasnya? Dan sekarang Lalin mencari kunci kemana-mana. Pi memasuki ruangan dan bertanya mengapa dia muncul di tepi sungai. Lalin bilang dia tidak ingat. Keduanya berdebat lagi. Saat berkelahi, keduanya jatuh di tempat tidur. Begitu dekat sehingga bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Keduanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terguncang. Tetapi momen indah ini dilanggar oleh anggota keluarga. Semua orang mengira mereka melakukan ini dan itu. Salahkan Pi untuk bertanggung jawab atas Lalin. Untuk tinggal di sini untuk menemukan kuncinya. Buru-buru berpura-pura diintimidasi. Terjun ke pangkuan Pi menyuruhnya untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia kehilangan semua ingatannya, tidak dapat mengingat apapun. Satu-satunya hal yang aku rindukan adalah kamu. Mungkin kau pengkhianat. Sudah dapat langsung dibuang. Mengapa hidup saya begitu menyedihkan?